suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudariku, adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan, selamat datang ke perayaan Ekaristi di pagi ini. Bacaan-bacaan pada hari ini amat indah. Bacaan berkisah tentang perjumpaan Yesus dengan murid-murid yang lagi putus asa, kehilangan harapan, frustrasi, dan tidak tahu mau kemana. Mereka cuma pingin pulang rumah. Hari ini Tuhan mengajak kita semua untuk pulang rumah. Kepada kerahimannya, kepada kasihnya, kepada tempat di mana kita tahu, apapun yang terjadi dengan kita, Tuhan selalu ada dan senantiasa menantikan kepulangan kita. Siapa sih yang tidak pernah mengalami kehilangan harapan? Siapa sih yang tidak pernah mengalami apa artinya jatuh terpuruk ketika kita merasa semuanya sudah oke-oke saja? Kisah yang kita dengar hari ini bertepatan dengan kisah pada saat Yesus bangkit dan suatu mimpi, cita, harapan para rasul buyar. Hari Minggu Palem, mereka masih berkumpul bersama-sama. Mereka sudah mendengar suara teriakan, Hosana Putra Daud, terberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Mimpi mereka satu langkah menuju istana. Satu langkah mereka akan menjadi orang-orang hebat. Satu langkah mereka akan menjadi orang-orang terhormat. Tidak peduli 3 tahun mengalami penderitaan, kesulitan apapun, tidak peduli. Tidak peduli berapa banyak kali mereka lapar. Sekarang sudah siap waktunya. Hari Kamis Putih masih makan bersama-sama. Jumat dini hari, Yesus ditangkap di depan mata mereka. Lebih lagi, Yesus dihukum mati. Seluruhnya buyar, seluruhnya hancur. Mau kemana? Mau kemana? Mau mulai dari mana? Bagaimana mengumpulkan pecahan-pecahan dan serpian-serpian yang pecah? Kehancuran sebuah hati, kehancuran sebuah pengharapan, kehancuran sebuah cita-cita. Tapi itulah yang terjadi. Dalam situasi seperti begini, sering kita lihat dalam kisah para rasul. Mereka itu berkumpul di dalam satu ruangan yang tertutup. Dalam situasi seperti begini, dalam suatu situasi bingung, dalam situasi kehilangan harapan, satu-satunya tempat yang kita harus pergi adalah ke dalam kamar kita. Untuk apa? Untuk tarik napas, untuk lihat kira-kira kenapa sampai ini terjadi. Untuk menganalisa itu kembali. Kita perlu. Banyak kali dalam situasi begitu, mulut kita terlalu cepat mengumpat, marah, mengucapkan kata-kata yang banyak kali. Kemudian kita sesali. Kenapa saya sampai mengucapkan kata itu? Ketika situasi sudah damai, kata yang terucap di saat marah itu selalu teringat. Dan lukanya teramat dalam. Penting sekali kita mundur selangkah. Tarik napas dulu. Berapa banyak kesulitan, berapa banyak kehancuran yang lebih dalam, kejatuhan yang lebih dalam terjadi karena kita mau cepat-cepat menyelesaikan semuanya. Kita perlu mundur selangkah. Kita perlu bukan hanya mundur selangkah, berkumpul bersama-sama dalam satu atap. Dan bukan lari dari atap rumah itu. Bukan lari mencari penyelesaian di luar sana. Tetapi mendapatkan kekuatan dari orang-orang serumah. Orang-orang yang sama-sama dengan saya mengalami kehancuran dan kejatuhan dan sakit hati serta kepedihan itu.
Berapa banyak kali dalam situasi mata gelap kita menabrak dan menabrak. Dan pada ujungnya kehancuran dan kejatuhan yang lebih dalam dan lebih dalam. Kadang kamar itu terlalu sumpah. Kadang meskipun kita berada dalam keluarga di satu atap yang sama, kadang kita sumpah. Kita perlu cari jalan, tidak perlu cari napas kelegaan, perlu napas yang dalam. Satu-satunya tempat yang harus kita pulang adalah rumah. Rumah. Makanya carilah teman-teman, carilah orang-orang yang akan membawamu pulang ke rumah. Bukan cari orang-orang yang akan membawamu menjauh dari rumah. Berapa banyak kali kita ketika berhadapan dengan masalah dengan suami, masalah dengan istri, kita cari di luar sana. Dan kedapatan sama orang-orang yang sama-sama sepi, sama-sama luka. Akhirnya apa yang terjadi? Kita bertambah luka semakin jauh dari rumah. Kita harus pulang rumah. Cari orang-orang yang bawa pulang rumah. Itulah yang terjadi dengan murid Emmaus. Mereka tidak pulang sendirian, tetapi pulang bersama dengan sahabat yang membawa mereka dan menuntun mereka pulang ke rumah. Karena cuma di rumah, apapun yang terjadi dengan kita, mulut panas mereka pun, ujung-ujungnya mereka tetap akan menerima dan mengasihi kita. Saya harap rumah begitu ya. Rumah adalah tempat di mana kita jadi diri kita. Rumah adalah tempat di mana orang berdosa mengalami pengampunan. Rumah di mana orang yang hancur mengalami kehangatan kasih sayang. Rumah di mana orang yang mengalami malu, minder karena begitu banyak yang terjadi dalam hidup mereka. Di rumah itu mereka mendapat bahwa mereka tidak perlu menjadi siapapun, cukup menjadi diri mereka. Itulah rumah. Itulah rumah. Dan itulah yang seharusnya rumah gereja, rumah komunitas kita, rumah perkumpulan kita, apapun itu harus menjadi rumah mengayomi orang. Rumah di mana orang merasakan kasih sayang itu. Rumah di mana orang berdosa tidak perlu malu atas dosanya. Karena dia tahu di tempat itu dia selalu diterima apa adanya. Di rumah model begitu, roti yang kecil bisa menjadi berkat. Di rumah model begitu kita bisa memecahkan roti bersama. Di rumah model begitu kita bisa makan roti bersama. Dan di rumah model begitu Tuhan hadir. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Menarik, di dalam seluruh perjalanan mereka, itu dibilang 11 kilometer. Lamanya di jalan, lamanya bercakap-cakap di. Untung di ketika Anda capek dalam perjalananmu, ada orang yang menemani. Ada orang yang bercerita, tetapi ada orang yang mengingatkan dan menguatkanmu bahwa ada Tuhan yang bersama denganmu dalam perjalanan. Makanya ketika kehancuran itu terjadi, mari kita mencoba melihat, mari kita mencoba bertanya dalam kedalaman batin kita. Kenapa sampai Tuhan membiarkan ini terjadi di dalam hidupku? Tuhan mau ngomong apa kepada saya melalui peristiwa yang sedang saya alami ini? Adakah sesuatu yang perlu saya benahi dan perbarui di dalam relasi saya dengan diri saya, dengan orang-orang yang ada di seputar saya, dengan orang serumah saya, dengan keluarga saya, dengan hubungan saya dengan alam semesta dan seterusnya? Makanya ketika itu terjadi, bukan momen untuk mempersalahkan diri, tapi lebih lagi untuk melihat betapa dalam setiap perjalanan hidup kita Tuhan hadir. Tuhanlah yang menuntunmu sampai tiba pada titik ini sebelum kehancuran itu terjadi. Tuhan yang sama akan menuntunmu untuk berjalan lebih tinggi lagi. Bola yang jatuh karena kesalahan kita, lentingnya tak pernah tinggi. Tetapi bola yang jatuh karena tugas tanggung jawab kita, karena komitmen kita,
dan dipaksa jatuh, bola itu lentingnya selalu lebih tinggi daripada tempat kita berada. Hati-hati ketika lentingan balik itu terjadi. Karena lentingan balik itu bisa akan menghancurkan atap di atas kepalamu. Dan pada ujungnya Anda akan mati sia-sia. Maka perlu Anda tenang, perlu Anda diam, perlu Anda melihat ke atas, perlu Anda melihat kembali. Tetapi perlu Anda lebih tenang lagi supaya bisa mendengar tempat jatuhnya bola dan lentingannya kemana. Semakin tenang Anda, semakin mampu Anda menangkap bola di atas kepalamu. Para rasul sesudah berjumpa dengan Tuhan, mereka tidak berhenti menutup perjumpaan itu untuk mereka. Berita ini harus diwartakan. Dan itulah panggilan kita, entah sebagai imam, entah sebagai biarawan, biarawati, entah sebagai seorang awam. Apapun panggilan kita, tugas kita adalah mewartakan betapa Tuhan itu begitu baik dengan kita. Betapa Tuhan adalah sungguh-sungguh Emmanuel, Allah beserta kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Minggu depan, minggu panggilan. Minggu di mana kita secara khusus mendoakan para imam, biarawan, dan biarawati. Di parokimu ini, pastor parokimu sedang sakit. Untung ada Pastor Adi. Berapa banyak tempat tidak ada imam-imam. Berapa banyak tempat di hari Minggu ini mereka cuma datang mendengarkan sabda Tuhan. Bahkan di banyak tempat tidak ada yang memimpin doa untuk mereka. Banyak kali mereka berkumpul cuma sekedar berdoa rosario lalu pulang ke rumah mereka masing-masing. Betapa gereja membutuhkan orang-orang yang mau memberikan waktu, tenaga, energi apa yang ada padanya untuk perkembangan gereja. Bukan untuk pembangunan gereja, gedung gereja, tetapi untuk perkembangan umat Allah. Umat yang menyadari betapa mereka itu begitu berharga buat Tuhan. Seandainya ada orang dari paroki ini yang akan menjawab panggilan Tuhan secara khusus dan mau melayani di daerah lumpur di atas sana, mungkin di Toraja Barat sana, di paroki Mesawa sana, atau di paroki Kondo Dewata. Anda yang biasanya naik mobil besar, tiba-tiba mau jalan di dalam lumpur tanpa Anda ngomong apapun. Betapa umat sudah diteguhkan, betapa umat sudah diingatkan, betapa berharganya mereka sampai orang kota mau melayani mereka. Makanya mari kita minggu-minggu ini kita berdoa buat para imam, biarawan, biarawati, mereka-mereka yang sedang berjuang di seminari untuk menjawabi panggilan mereka. Kita berdoa semoga mereka setia selalu. Kita berdoa buat imam-imam kita, suster-suster kita, mereka-mereka yang sedang menjalani perjalanan panggilan mereka. Kita berdoa untuk mereka yang sedang sakit, semoga Tuhan menyembuhkan mereka, mengembalikan mereka di dalam tugas perutusan mereka. Bagi mereka-mereka yang sedang mengalami kesulitan dalam hidup panggilan, marilah kita umat jangan menambah api, jangan menambah minyak dalam api yang bernyala melalui cerita-cerita kita, melalui gosip-gosip kita. Tapi marilah kita lebih pakai mulut kita untuk mendoakan mereka supaya pertobatan boleh terjadi, supaya kehidupan baru boleh terjadi. Lalu komunitas kita bisa menjadi suatu komunitas yang penuh kasih. Di tempat kasih seperti inilah benih panggilan akan bertumbuh. Di tempat kasih seperti inilah akan banyak keberanian dari anak-anak muda kita yang mau berbagi kasih dengan orang-orang yang tak pernah mengalami kasih dan perhatian. Tuhan memberkati kita semua.